Asuhan keperawatan, defisit perawatan diri. Pengertian, defisit perawatan diri merupakan salah satu masalah yang timbul pada pasien gangguan jiwa. Pasien gangguan jiwa kronis sering mengalami ketidakpedulian merawat diri. Keadaan ini merupakan perilaku negatif dan menyebabkan pasien dikucilkan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Defisit perawatan diri adalah salah satu keadaan seseorang yang mengalami kelainan dalam kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Jenis-jenis defisit perawatan diri terdiri dari 4 poin, yaitu poin pertama, mandi. Hambatan kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan mandi atau beraktivitas keperawatan untuk diri sendiri. Poin kedua, berpakaian. Hambatan untuk melakukan atau menyelesaikan berpakaian atau berhias diri. Poin ketiga, makan. Hambatan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas makan secara mandiri. Berikut poin keempat, eliminasi atau toileting. Hambatan kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas eliminasi sendiri. Selanjutnya, etiologi. Etiologi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pertama, predisposisi yang memiliki 4 poin, yaitu poin pertama, kemampuan realitas menurun, biologi sosial. Berikut faktor presipitasi. Poin pertama yaitu body image, sosial ekonomi, budaya, kebiasaan seseorang. Satu pengkajian yaitu identitas klien, pemeriksaan fisik, keluhan utama, aspek psikososial, riwayat kesehatan sekarang, status mental, riwayat kesehatan dulu, riwayat kesehatan keluarga. 2. Diagnosa keperawatan menurut buku standar diagnosa keperawatan Indonesia SDKI 2017. Diagnosa adalah defisit perawatan diri. Definisi tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Penyebab: gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskuler, kelemahan gangguan psikologis dan psikotik, penurunan motivasi aktivitas. Gejala dan tanda mayor secara subjektif, manual perawatan diri. Secara objektif, tidak mampu mandi atau menggunakan pakaian, atau makan, atau ke toilet, atau berhias secara mandiri, atau minat melakukan perawatan diri. Gejala dan tanda minor secara subjektif dan objektif tidak tersedia. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Pertama, dukungan perawatan diri mandi. Definisi: memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri mandi terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu melakukan perawatan fisik mandiri. Yang kedua, mampu membersihkan diri secara mandiri. Dan yang ketiga, mampu mengeringkan tubuh mandiri. Intervensi kedua, dukungan perawatan diri berpakaian. Definisi: memfasilitasi pemenuhan kebutuhan berpakaian. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri berpakaian dapat terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu mengungkapkan kepuasan dalam berpakaian dan tata rambut. Yang kedua, dapat memilih dan memakai pakaian. Dan yang ketiga, dapat menggunakan pakaian rapi dan bersih. Intervensi yang ketiga, dukungan perawatan diri BAB atau BAK, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Definisi: memfasilitasi pemenuhan kebutuhan BAB atau BAK dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pemenuhan kebutuhan BAB dan BAK terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu membersihkan diri setelah eliminasi. Intervensi yang keempat, dukungan perawatan diri makan dan minum. Definisi: memfasilitasi pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri makan terpenuhi dengan kriteria hasil, mampu makan dan minum sendiri, dan mampu menyediakan makan dan minum sendiri. Selanjutnya, implementasi keperawatan.
Implementasi merupakan sebuah fase di mana perawat melaksanakan rencana intervensi yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelum pelaksanaan. Perlu memvalidasi apakah perencanaan tersebut diperlukan lagi atau tidak oleh pasien. Kemudian, evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah proses lanjutan yang diperlukan untuk menilai respon dan efek dari dalam keperawatan yang telah dilakukan terhadap pasien. Evaluasi direncanakan secara terus-menerus dengan membandingkan respon klien dan kriteria hasil.